Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Pertama, kita bahas dulu yang perkalian pecahan ya. Misal, kakak punya pecahan A per B. Angka yang ada di atas, atau kalau di sini adalah A, itu disebut dengan pembilang. Kemudian angka yang ada di bawah itu disebut dengan penyebut. Jika pecahan ini kita kalikan dengan pecahan yang lain, misalkan pecahan lainnya adalah C per D, maka untuk mencari hasilnya kita tinggal mengalikan pembilang dengan pembilang atau A dikali C per penyebut kali penyebut atau B dikali D. Contoh soal yang pertama, 2 per 7 dikali 4 per 5. Maka untuk mencari hasilnya, langsung kita kalikan saja. Pembilang kali pembilang berarti 2 dikali 4, 8. Per 7 dikali 5. Kemudian hasilnya adalah 2 kali 4, 8. Per 7 kali 5, 35. Jadi, 2 per 7 dikali 4 per 5 itu hasilnya adalah 8 per 35. Kita lanjut contoh yang kedua ya. Misal 2 per 5, kita kalikan dengan 5. 2 per 5 di sini sudah pecahan. Tapi 5 adalah bilangan bulat. Lalu caranya bagaimana? Caranya, bilangan bulat atau 5 ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan. Bentuk pecahan dari 5 adalah 5 per 1. Jadi 2 per 5 dikali 5 per 1. Karena bentuknya sudah pecahan biasa semua, tinggal kita kalikan saja pembilang kali pembilang, berarti 2 dikali 5, 10 per 5 dikali 1 atau 5. Jadi 10 per 5. 10 dibagi 5 atau 10 per 5 itu sama dengan 2. Maka 2 per 5 dikali 5 sama dengan 2. 3 per 5 dikali 1 per 2. 3 per 5-nya pecahan biasa, 1 per 2-nya pecahan campuran. Jadi pecahan campurannya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya penyebut dikali bilangan bulat, berarti 2 dikali 1, kemudian ditambahkan dengan pembilang, yaitu 1. Berarti 2 dikali 1, 2, ditambah 1, 3. 3 ini untuk jadi pembilang yang baru ya. Per penyebutnya sama dengan penyebut sebelumnya, yaitu 2. Jadi pecahan biasa dari 1 per 2 adalah 3 per 2. Nah, ini kan sudah jadi pecahan biasa semua, berarti tinggal kita kalikan saja. Berarti langsung kita kalikan saja. Pembilang kali pembilang atau 3 kali 3 sama dengan 9. Penyebut kali penyebut atau 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi hasil dari 3 per 5 dikali 1 per 2 adalah 9 per 10. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan atau pecahan desimal. Contohnya adalah 1 per 2 dikali 0,8. Caranya masih sama ya. Yang pecahan desimalnya kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 1 per 2 dikali 0,8. Satu angka di belakang koma, berarti per 10. Jadi 8 per 10. Kemudian langsung kita kalikan saja. 1 kali 8, 8. 2 kali 10, 20. Nah, jika kita ingin mengubah hasilnya ini menjadi bilangan desimal kembali, tinggal kita jadikan pecahan ini menjadi berpenyebut 10 atau 100 atau 1000 ya. Mana yang paling terdekat atau yang paling gampang. Kalau untuk 8 per 20 berarti kita lebih gampang kalau penyebutnya diganti menjadi 10. Berarti
ini sama-sama kita bagi 2 agar penyebutnya menjadi per 10. Jadi 20 dibagi 2, 10, 8 dibagi 2, 4. Kan udah 4 per 10. 4 per 10 berarti satu angka di belakang koma. 4, maka di sini di depannya adalah 0. Jadi 0,4. Contoh berikutnya, 12% kali 5 per 2. Sama dengan, nah ini bentuk persennya juga kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 12% itu artinya 12 per 100 dikali 5 per 2. Sama dengan, tinggal kalikan saja ya. 12 dikali 5 itu 60. Kemudian 100 dikali 2 yaitu 200. Misal kita mau mengubahnya lagi menjadi bentuk persen. Berarti penyebutnya harus menjadi 100 ya, atau per 100. Nah, supaya penyebutnya menjadi 100, maka 200 harus kita bagi dengan 2. Kalau penyebut dibagi 2, maka pembilang juga harus dibagi 2. Berarti 60-nya juga dibagi 2. Nah, ini hasilnya adalah 60 dibagi 2, 30. 200 dibagi 2, 100. Jadi, 30 per 100 itu sama dengan 30%. Oke, sekarang kita lanjut ke pembagian pecahan. Misal kita ada pecahan A per B, kemudian mau kita bagi dengan pecahan yang lain, misalnya adalah C per D. Nah, ini sama dengan, caranya adalah pecahan yang pertama kita tulis tetap, berarti A per B. Kemudian tanda baginya kita ganti menjadi tanda kali. Lalu pecahan yang kedua dibalik. Kalau pembagian tadi diganti ya. Dibalik menjadi D per C, atau pembilangnya diubah menjadi penyebut, penyebutnya diubah menjadi pembilang. Kemudian untuk seterusnya, kita lakukan seperti cara perkalian pecahan biasa, yaitu pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Jadi ini kalau kita lanjutkan menjadi A kali D per B kali C. Kita langsung ke contoh soal saja. Contoh yang pertama, misal 7 per 8 dibagi 5 per 6. Sama dengan pecahan yang pertama, tetap 7 per 8, tanda bagi diganti menjadi tanda kali, pecahan yang kedua dibalik menjadi 6 per 5. Ini langsung saja kita kalikan, 7 kali 6, 42, per 8 kali 5, 40. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka pecahan ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadi 42 dibagi 40, itu dapat 1, sisanya 2, per penyebut sebelumnya, yaitu 40. Lalu ini masih bisa disederhanakan lagi, karena 2 dan 40 bilangan genap, maka bisa sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi 1, 2 dibagi 2, 1, 40 dibagi 2, 20. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 20. Kita coba contoh yang kedua. Misalkan 12 dibagi dengan 4 per 9. Sama dengan, karena 12 bilangan bulat, jadi ini kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ingat, kalau bilangan bulat diubah menjadi pecahan biasa, tinggal kasih per 1 aja. Jadi ini 12 per 1. Oke, tanda baginya langsung kita ubah saja menjadi kali ya. Kemudian pecahan yang kedua kita langsung balik menjadi 9 per 4. Sama dengan, oke, ini sudah bentuk perkalian pecahan biasa, berarti pembilang kali pembilang, atau 12 kali 9. 12 kali 9 sama dengan 108 per 1 dikali 4, atau 4. Sama dengan 108 dibagi 4, itu hasilnya adalah 27. Jadi 12 dibagi 4 per 9 adalah 27. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Satu per 8 dibagi 3 per 4.
sama dengan 1/8 adalah pecahan campuran, jadi kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 8 dikali 1, 8 ditambah 1, 9. Jadi pecahan biasanya adalah 9 per penyebut sebelumnya 8. Tanda bagi kita ubah langsung menjadi tanda kali, berarti pecahan keduanya 3/4 dibalik menjadi 4/3. Maka hasilnya tinggal kita kalikan saja. 9 dikali 4, 36, per 8 dikali 3, 24. Nah, ini bisa kita ubah lagi menjadi bentuk pecahan campuran karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Jadi 36 dibagi 24 itu dapatnya 1, sisanya adalah 12 per 24. Karena 12 per 24-nya sama-sama bilangan genap, jadi masih bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi, langsung bagi 12 bisa ya. Jadi hasilnya adalah 1, 12 bagi 12, 1, 24 dibagi 12, 2. Jadi hasil dari 1/8 dibagi 3/4 adalah 1/2. Lanjut contoh selanjutnya, misal kita ingin membagi bilangan desimal, yaitu 0,25 dengan 1/5. Caranya, pecahan desimalnya kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 0,25 itu sama dengan 25/100 karena 2 angka belakang koma. Bagi kita ubah menjadi kali. Pecahan yang kedua 1/5 kita balik menjadi 5/1. Sama dengan, langsung kita kalikan saja. 25 dikali 5 itu 125 per 100 dikali 1 itu sama dengan 100. Nah, ini kalau mau kita ubah menjadi pecahan desimal kembali, per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Sini kan ada 125, jadi 1,25. Kita coba contoh yang terakhir. Kita ingin membagi bilangan persen dengan bentuk pecahan biasa. Jadi 30% dibagi 2/7. 30%-nya kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 30/100. Bagi kita ganti menjadi kali. Pecahan yang kedua 2/7 kita balik menjadi 7/2. Langsung kita kalikan. 30 dikali 7 sama dengan 210 per 200. Nah, kalau ini mau kita ubah menjadi bentuk persen kembali, tinggal kita ganti penyebutnya atau kita ubah penyebutnya menjadi 100. Agar penyebutnya menjadi 100, berarti harus kita bagi 2. Jika penyebut dibagi 2, maka pembilang juga harus dibagi 2. Ini sama dengan 210 dibagi 2 sama dengan 105. 200 dibagi 2 sama dengan 100. Jadi hasilnya adalah 105%. Oke adik-adik, sekian dulu untuk video kali ini ya. Semoga adik-adik paham dengan penjelasan kakak. Semangat belajar dan perbanyak latihan ya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Belajar kimia dan matematika, ingat Kimatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.